Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Hoirunisa Maulida Rahma, Maisarara Pramistri, Mutiara Anissa Putri, dan Nisaul Aufa dari kelas Psikologi C. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai manusia dan peradaban. Di sini akan dikupas tentang pengertian peradaban, apa saja faktor pembentuknya, bagaimana peradaban bisa terbentuk, dan apa saja faktor keruntuhannya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui lebih dulu definisi dari kata peradaban. Apa itu peradaban? Jadi, peradaban adalah yang pertama menurut Oswald Spengler, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan menekankan pada kesejahteraan fisik dan material. Yang kedua, menurut KBBI, peradaban adalah kemajuan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Kunchoroningrat, menurutnya peradaban ialah bagian-bagian yang halus dan juga indah layaknya seni. Masyarakat yang telah maju di dalam kebudayaan tersebut berarti mempunyai peradaban yang tinggi. Istilah peradaban tersebut sering dipakai untuk dapat menunjukkan pendapat dan juga suatu penilaian kita terhadap suatu perkembangan kebudayaan yang mana pada waktu perkembangan kebudayaan tersebut mencapai puncaknya berwujud kepada unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, masyarakat pemilik kebudayaan ini dikatakan telah mempunyai peradaban yang tinggi. Setelah mengetahui apa itu peradaban, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sebuah peradaban dapat terbentuk? Faktor apa aja sih yang mendasarinya? Yaitu faktor biologis, geografis, ekonomi, dan humanitarian. Yang pertama, faktor geologis. Pertumbuhan peradaban manusia sangat ditentukan oleh kondisi geologis kulit bumi, baik bagian luar maupun bagian dalam. Perkembangan sebuah peradaban mensyaratkan adanya tanah yang subur untuk lahan pertanian dan atau barang tambang yang ditampung oleh perut bumi. Selain itu, juga mensyaratkan amannya daerah tempat peradaban tersebut tumbuh dari bahaya gempa bumi yang melanda sewaktu-waktu. Kedua, faktor geografis. Ini mencakup suhu udara, iklim, curah hujan, posisi suatu daerah dari jalur perdagangan dunia, dan lain-lain. Daerah dengan suhu udara yang terlalu panas tidak kondusif bagi tumbuh berkembangnya suatu peradaban, demikian juga yang mengalami wabah penyakit. Curah hujan juga merupakan faktor yang sangat dominan, karena air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Posisi suatu daerah dari peta perdagangan dunia juga sangat berpengaruh bagi maju mundurnya suatu peradaban. Sebuah daerah yang terletak pada jalur perdagangan dunia lebih memiliki kesempatan untuk maju bila dibandingkan dengan daerah yang jauh dari perdagangan tersebut. Ketiga, faktor ekonomi. Tumbuhnya sebuah peradaban mensyaratkan adanya sumber ekonomi yang mapan dan stabil. Oleh karena itulah, perkembangan sebuah peradaban selalu diawali dengan berubahnya cara hidup sebuah suku atau etnis dari berpindah-pindah menuju cara hidup yang menetap. Selama manusia masih hidup secara berpindah-pindah, dia tidak akan memiliki banyak waktu untuk mengembangkan bidang pemikiran dan seni. Tapi, di saat dia menetap di suatu tempat tertentu, menggantungkan hidupnya dari hasil berburu dan beternak, dan menyimpan sisa makanan untuk masa mendatang, maka pada saat itulah, sebagian dari energi yang dimilikinya akan diarahkan untuk memikirkan tentang hidupnya. Ini akan membuka jalan bagi manusia untuk belajar hidup secara teratur dan sistematis, sehingga potensi yang dimilikinya tidak hanya digunakan untuk sekedar bertahan hidup, tetapi juga untuk berusaha mencapai kesempurnaan hidup. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor imaterial. Faktor imaterial ini mencakup peraturan-peraturan pemerintahan, kesatuan bahasa, nilai-nilai moral dan aturan, serta pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu proses terbentuknya peradaban. Kehidupan manusia diawali dengan berburu atau mengumpulkan makanan. Pada masa berburu ini, pola pemukiman masih bersifat nomaden. Manusia mengandalkan hewan buruan dan bahan-bahan yang dikumpulkan dari alam sebagai sumber makanan mereka.
Ketika sumber makanan habis, manusia akan berpindah ke tempat lain di mana sumber makanan lain masih ada. Bisa juga dengan mengikuti pola migrasi hewan buruan. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan, manusia mulai menemukan strategi lain untuk mencari makan, yaitu dengan melalui pertanian. Manusia kemudian menciptakan sistem bercocok tanam yang kemudian mengubah kehidupan mereka. Setelah menerapkan pertanian, hal pertama yang berubah dari kehidupan manusia adalah pola pemukimannya. Manusia tidak lagi hidup secara nomaden karena mengelola pertanian membutuhkan pola hidup yang menetap. Berbeda dengan masa berburu, surplus atau kelebihan makanan mulai dapat dirasakan dengan adanya pertanian ini. Karena sistem pertanian semakin maju, manusia tidak perlu lagi melakukan perburuan seluruhnya. Oleh karena itu, terjadilah pembagian pekerjaan antara kelompok manusia yang bertani, berburu, membuat alat pertanian, menyimpan makanan, dan pekerjaan lainnya. Manusia kini lebih mudah memperoleh makanan. Hal ini memungkinkan manusia memiliki lebih banyak waktu luang. Dengan adanya waktu luang, manusia dapat mengembangkan kreativitasnya dengan membuat karya seperti musik dan sastra. Inilah yang kemudian menciptakan kultur atau kebudayaan. Karena kebutuhan manusia yang semakin banyak dan karakteristik geografis yang berbeda antara satu tempat dengan lainnya, manusia kemudian mulai melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adanya perdagangan kemudian diikuti dengan ditemukannya sistem penulisan dan hitungan untuk mempermudah proses perdagangan ini. Seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia, konflik perlahan mulai muncul akibat perbedaan kepentingan. Untuk menghindari adanya konflik, manusia mulai menciptakan sistem pemerintahan dengan kelas-kelas sosial di dalamnya. Selain itu, muncul juga sistem kepercayaan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah peradaban setidaknya memiliki 7 ciri-ciri yang menjadikannya sebagai sebuah peradaban yang lengkap. Yang pertama ada kota atau pusat kegiatan, yang kedua ada pemerintahan, yang ketiga ada agama, dan yang keempat ada kelas sosial. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ada kultur atau kebudayaan, lalu ada sistem tulisan, dan yang terakhir ada pembagian pekerjaan. Ketujuh ciri tersebut dapat kita jumpai pada peradaban manusia, mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu kota, kerajaan, negara, sampai yang paling besar yaitu kekaisaran. Setelah mendengar uraian mengenai proses terbentuknya peradaban, kita tahu bahwa peradaban dapat berkembang ke arah kemajuan. Akan tetapi, peradaban ternyata juga bisa mengalami kemunduran hingga akhirnya mengalami kehancuran. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Berikut adalah faktor-faktor penyebab kehancuran suatu peradaban. Jadi, Sobat Bade dalam presentasinya, Factor Affecting a Society Lifespan according to Ibn Khaldun menyimpulkan faktor-faktor jatuhnya peradaban menurut Ibn Khaldun yaitu tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral dan penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia ke negara lain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktivitas kerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ibnu Khaldun. Baik, demikian penjelasan mengenai peradaban dari kelompok 2. Semoga dengan adanya video ini dapat untuk memahami apa itu peradaban dengan baik. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini.